Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan semua ya yang telah hadir memenuhi undangan dari Sempurna Strategi Consulting. Jadi ini adalah acara SSC ya, bukan acara IAP ya. Jadi waktu kemarin saya ketemu beberapa teman ini, banyak hal-hal yang menurut saya perlu didalami dari pendapat mereka ini. Seperti apa harusnya akuntan publik atau konsultan akuntan publik dan kantor akuntan publik ini ke depan. Sebagaimana kita ketahui, ini yang jadi moderator adalah Pak Sandra Pracipta ya, akuntan daerah yang udah melalang buana untuk Indonesia. Jadi telah berhasil juga membuka kantor cabang YAPI di Semarang ya. Diharapkan yang muda-muda inilah yang bisa meneruskan tongkat akuntan publik dan konsultan pajak ini. Ya, ada nanti juga Pak Fiantoni, dosen UI, dosen auditing juga ya, yang mengelola Dewan Sertifikasi sama Bu Reni, biar waktu dan dan tempat saya serahkan kepada Pak Sandra. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan nanti silakan raise hand, nanti akan kita buka ya. Dan diskusi tidak boleh bicara IAPI ya. Maksudnya detail masalah IAPI. Kalau aktivitas ya silakan aja. Tapi bukan dalam rangka kampanye, hanya memperdalam pandangannya. Jadi ini bukan acara IAPI ya. Tapi bagaimana AP dan KAP ini bisa meningkatkan diri sebagai profesi yang membanggakan bagi kita semua ya. Jadi juga hadir dari teman-teman non AP juga ya, mungkin udah CPA dan tidak boleh pertanyaan-pertanyaan menyerang, melecehkan, apalagi menjelek-jelekan nggak boleh. Nanti saya akan berikan peringatan. Kalau memang itu nanti saya akan mute atau saya delete gitu ya. Waktu dan tempat silakan Pak Sandra. Baik, terima kasih Pak Pur. Izin Pak Pur ya. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat berakhir pekan, rekan-rekan akuntan publik, para senior. Izinkan saya malam ini saya ditugaskan ini Pak Pur untuk memandu acara diskusi kita, sharing session kita dengan isu eh, kantor akuntan publik atau bisnis kantor akuntan publik ini kualitasnya dulu atau cuannya dulu. Ini topik yang menarik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu rekan-rekan akuntan publik. Pada malam ini kita eh, berangkat dari keresahan mungkin ya dari akuntan publik yang ada di daerah saat ini sekarang mungkin sedang gencar-gencarnya diperiksa oleh regulator kita yaitu Kementerian Keuangan dan ada keresahan mereka terkait sanksi-sanksi yang diberikan oleh regulator. Menurut kami ini topik yang sangat relevan sekali untuk kita diskusikan secara bersama-sama. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang kita percaya dapat membagi pengalamannya, dapat membagi eh, apa namanya pengetahuannya terkait isu atau topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya memperkenalkan satu persatu ini terkait narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Pak Fiantoni Sihohtang. Ya, ini salah satu rekan saya juga ini di Dewan Sertifikasi kita bareng ini. Beliau merupakan salah satu pengajar di Universitas Indonesia dan ada lagi di Universitas Atmajaya Jakarta. Beliau aktif sekali nih di IAPI. eh, Berbagai komite beliau beliau pegang juga di Dewan Sertifikasi, komite PPL juga terkait ada juga komite pelaksanaan referendum IAPI dan seterusnya ini beliau sangat aktif sekali dan kami harap Pak Fian bisa membagi nih pengalaman, membagi pengetahuannya terkait isu yang saat ini mungkin relevan untuk kita bahas yaitu bisnis KAP cuan dulu atau kualitasnya dulu gitu atau uh, kualitasnya dulu. Uh, Mungkin yang kedua yang akan menjadi narasumber kita yaitu Ibu Reni ya, Ibu Reni
Feriana, beliau juga aktif di IAPI. Beliau merupakan anggota Dewan eh, DSPAP kita, anggota Dewan Standar Profesional Akuntan Publik kita. Ini yang merumuskan SA-SA kita yang secara up to date ya, sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh IFEC. Yang untuk pertama, kita mari mendengarkan bersama-sama. Selebihnya Bapak Ibu dapat berdiskusi dan bertanya lewat mungkin raise hand atau komen di kolom komentar. Bapak Ibu ya, bentuknya kita diskusi untuk membagi pengalaman-pengalaman Bapak Ibu senior-senior kepada kami yang muda-muda ini bagaimana menjalankan bisnis KP yang mungkin mereka bergerak atau eh, yang pertama mereka mendirikan secara perorangan atau partnership yang di daerah-daerah. Untuk mempersingkat waktu, kami berikan waktu sekitar 15 menit untuk Pak Fian terlebih dahulu untuk memberikan pandangannya atau lebih nanti tolong Pak Fian nanti dari kap mana Pak Fian disampaikan teman-teman mungkin ada yang belum kenal Pak Fian. Terima kasih. Mungkin Pak Fian kita berikan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Pak Sandra. Oke. Eh, Pertama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih ini kepada Pak Sampurna Bahri, teman lama ya, kolega saya. Juga tentu kita berterima kasih juga ini ke teman-teman ya, rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu malam hari ini untuk kita berdiskusi ya. Selamat datang di acara ini. Eh, Sebenarnya ini benar tadi kata Pak Sandra ya, bukan bukan semacam kampanye, tapi ini kita ingin berdiskusi. Saya sih tentu ingin sharing pengalaman ya, yang eh, sudah mungkin sekarang tahun ke-11 menjadi akuntan publik. Tetapi sebelum menjadi akuntan publik, saya lama juga jadi auditor ya, staf auditor di KAP gitu ya, merintis karir dari bawah dari sejak tahun 98. Kemudian saya berpindah jalur, tapi tetap sebagai auditor ya. Di korporasi, saya pernah di perusahaan tambang, baik perusahaan TBK maupun perusahaan multinational company. Kemudian saya pernah di perusahaan investment ya, private investment company holding. Jadi ada sedikit pengayaan ya. Jadi bukan hanya jadi external auditor, saya juga mengalami yang namanya internal auditor. Dan ini sangat berguna sebenarnya pada saat kita membangun karir ya, dan juga eh, saya membangun networking saya juga di perusahaan-perusahaan tersebut ya. Jadi saya mau cerita ya, sebenarnya eh, memang dari dulu cita-cita saya ingin menjadi entrepreneur. Ya. Saya tidak mau gitu ya kalau bekerja itu sampai saya tua di satu perusahaan. Bahkan kalau saya ingat pengalaman saya, itu rata-rata saya 3 atau 4 tahun itu saya udah mulai melihat-lihat ya, seperti apa kira-kira karir saya di suatu perusahaan. Ya, untuk saya bisa mencari tantangan baru. Tapi saya juga nggak mau jadi kutu loncat setahun 2 tahun gitu ya. Saya biasanya 4 tahun itu kritikal untuk saya evaluasi kembali posisi saya di perusahaan itu. Ya. Apakah saya masih eh, menikmati atau ada hal-hal yang menurut saya bisa meningkatkan ya kualitas saya atau saya harus perlu pindah ke tempat lain gitu ya. Tapi memang saya ber ini dengan diri saya bahwa saya umur 40 tahun saya akan membangun usaha sendiri gitu ya. Jadi di tahun 2007 itu saya udah ujian CPA setelah saya lulus dari S2 saya. Oh iya, saya belum memperkenalkan diri tadi ya. Saya Piantoni Siotang, saya dari KAP, namanya sekarang Aston Mikael Hasudungan dan rekan ya. Dulunya namanya Viantonis Aston dan Nasyama. Kenapa kami mengubah nama menjadi satu nama aja? Karena memang kita kalau ada satu partner gitu yang mengundurkan diri atau misalnya ada yang meninggal dunia, itu kita harus mengubah. Jadi ada 3 kali kami mengubah nama dan itu agak merepotkan gitu. Jadi kita pakai kata-kata dan rekan aja supaya nanti kalaupun ada perubahan itu kita tidak perlu repot mengubah akte gitu ya. Makanya namanya jadi Aston Mikael Haslugan dan rekan. Gitu ya. Jadi itu adalah nama kap saya sejak sebenarnya 2017 ya, saya membangun KAP secara sendiri ya, atau equity partnernya gitu. Tapi sebenarnya saya magang untuk mendapatkan izin partner saya itu di KAP namanya Gideon Adi dan rekan ya.
teman saya, kolega. Tahun 2015 atau 2014, ya sekitar gitu ya. Jadi saya kebetulan di kantor saya yang lama, di Layton Contractors terjadi merger, ya. Dan itu menjadi blessing in disguise bagi saya. Karena merger itu artinya saya restrukturisasi, ya. Saya bisa mengajukan pensiun dini dengan apa namanya pesangon yang 2 kali PMTK istilahnya ya. Kalau kita itu terminasinya karena restrukturisasi ya, bukan karena kita mundurkan diri. Jadi dari sanalah saya mendapatkan namanya modal kerja ya untuk membangun bisnis saya. Gitu. Jadi saya berani untuk coba nih ke jalur lain ya. Kalau kata Kiyosaki kan mulai berpindah kuadran ya. Dari yang namanya kerja kantoran, coba saya mau bangun bisnis sendiri. Saya cari mentor ya, coach. Tentu walaupun secara kuliah saya dengan Gideon itu saya seniornya Gideon Adi ya, 2 tahun di atas, tapi karena dia lebih duluan buka kantor, saya magang di kantor beliau itu. Jadi nggak apa-apa kita belajar dari orang yang lebih muda. Waktu itu saya belajar dari, tentu ada lagi yang lain ya, teman-teman saya, Pak Arya Kanaka, Pak Heliantono, itu teman saya juga, mentor saya ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu tipsnya juga membangun bisnis ya, kita harus punya mentor yang bisa kita mintakan pendapat ya. Ada juga Pak Godang, yaitu teman saya juga. Dari pertama saya berkarir terus di Heliantono, ya mereka lah mentor-mentor saya. Rata-rata anak-anak STAN itu. Bukan anak FEUI, saya kan lulusan FEUI sebenarnya ya. Tapi teman-teman FEUI saya itu kerja-kerja di Big Four mereka ya. Saya banyak belajar dari orang-orang teman-teman di Big Four itu juga ya. Sharing-sharing pengalaman gitu. Waktu saya masih kerja di cup-cup yang bukan Big Four ya. Saya nggak terlalu fanatik ke Big Four waktu itu ya. Jadi yang penting saya kerja enjoy ya. Di KAP Pak Heliantono pun sebenarnya saya awalnya bukan auditor ya, saya jadi konsultan BPPN waktu itu ya, lagi ngetren restrukturisasi utang ya. Jadi itu fee-nya lebih jelas, maksudnya honor bonusnya lebih jelas daripada auditor ya. Jadi saya senang juga ilmunya gitu ya, ilmu merestrukturisasi perusahaan-perusahaan yang sedang kolaps di BPPN waktu itu ya. Tahun 98, 99, 2000 sampai 2002 kalau nggak salah ya saya di situ. Ya kadang-kadang saya ditarik ke apa divisi audit juga, audit asuransi kalau ada proyek-proyek yang besar gitu ya saya ikut ya bantu-bantu untuk mengaudit. Gitu. Kemudian saya pindah-pindah lah ya ke perusahaan-perusahaan ke tambang juga waktu zaman booming energi ya batu bara nyaman juga kerja sebagai auditor di perusahaan tambang ya sambil jalan-jalan di seluruh Indonesia gitu ya. Jalan-jalan yang dibayarin ya. Nah, itulah setelah itu saya mulai berpikir, wah saya harus kuliah lagi ya. Saya dari S1 ambil S2, Magister Akuntansi. Nah, waktu seger-segernya ilmu itu saya ikut ujian CPA ya. Itu pun karena teman juga yang ngajak-ngajak gitu. Kan kamu udah ambil magister gitu. Sayang, coba kita tes di sertifikasi. Saya ikut ujian ya. Waktu itu masih 5 mata ujian di Menara Bidakara waktu itu ya. Setiap tahun tuh ada 2 kali ujiannya. Saya lulus gitu ya. Walaupun ada juga yang ulang. Nggak kayak Pak Tarko itu ya. Atau Pak teman saya Ade Ikhwan ataupun Arya Faramita sekali ujian langsung lulus. Saya masih ada yang ngulang-ngulang lah. Ada yang ngulang. Pajak itu ngulang saya sampai 3 kali ya. Tapi begitu ujian dari 5 langsung lulus 3 kan udah bersemangat jadinya gitu ya. Semangat, wah saya harus selesaikan ini. Bisa selesai itu dapat CPA. Tapi saya nggak langsung jadi AP tahun 2009 itu ya. 2008, 2009 saya lupa. Jadi saya nyaman kerja di korporat jadi internal auditor sampai akhirnya itu tadi saya menentukan target ya. Tahun umur 40 saya harus bikin bisnis sendiri gitu ya. Dan dilalah itu tadi ada merger itu antara saya terakhir kerja di Layton Contractors Indonesia ya perusahaan tambang Australia merger dengan TIS ya. Ya tentu karena TIS itu punya manajer sendiri, presidirnya milih orang TIS. Ya udah saya nggak apa-apa saya mundur aja gitu dapat pesangon ya. Sambil saya juga cairkan BPJS waktu itu ya. Jadi lumayan modal dasarnya ya. Karena Bapak Ibu, saya kan bukan saya nggak kayak misalnya Gideon atau Arya Kanaka Pak Arya. Saya harus sebut nama nih, karena memang itulah kisah nyatanya ya. Mereka kan dari awal tuh memang kerja di KAP, jadi external auditor ya. Jadi mereka udah punya portofolio klien gitu ya. Portofolio kliennya udah ada. Gitu. Jadi waktu dia keluar pun dia bisa gitu ya. Artinya menarik beberapa klien-klien yang bisa lah untuk dia
memulai ya. Saya waktu itu tahu konsekuensinya. Kalau saya keluar dari perusahaan korporasi, saya belum punya portofolio klien. Yang dulu-dulu kan udah lama, hampir 15 tahun yang lalu saya terakhir jadi auditor ya di kantornya Pak Jimmy Budi sama Pak Edi Pianto. Saya pernah di kantor Pak Edi Pianto dan Pak Jimmy Budi ya. Nah itu saya udah lama gitu ya. Jadi saya pikir saya pasti awal-awal ini agak sulit cash flow-nya. Namanya kita bangun kantor ya baru ya, branding pribadi itu butuh waktu. Saya tapi nggak lama juga. Ya. Saya paling 3 bulan itu udah bisa dapat klien gitu. Kliennya dari teman-teman juga, teman-teman bekas bekerja, teman-teman alumni. Tapi saya harus kita sebagai orang baru di praktisi ini kita harus banyak bergaul waktu itu ya. Banyak maksudnya kita banyak ketemu orang yang ngopi-ngopi gitu ya. Ngasih tahu info bahwa kita sudah buka kantor baru. Itu akhirnya mereka akhirnya bisa menawarkan pekerjaan-pekerjaan gitu yang kita nggak duga-duga juga gitu. Gitu. Jadi tipsnya adalah kalau kita ingin membuka bisnis jangan nunggu di kantor ya, nunggu warung gitu, tapi harus jemput bola. Kita banyak bertemu orang ya, ikut kegiatan ya, ikut perkumpulan alumni, ikut organisasi apalah gitu. Yang penting nama kita dikenal ya. Dikenal sebagai seorang praktisi. Nah, ingat juga kita harus punya attitude yang baik juga ya. Attitude komunikasi yang baik dengan orang-orang lain itu ya. Jadi memang yang namanya bisnis KAP ini kan adalah suatu bisnis juga gitu ya. Entrepreneurship. Jadi kita harus ada investasi juga di awal yang kita tahu berapa payback period. Kita harus ada punya hitung-hitungan juga ya. Dan waktu itu saya nggak berani buka KAP perorangan ya. Ini saya bukannya mau ini ya, maksud saya punya strategi, saya harus berpartner. Kan waktu itu bertiga, jadi karena ada 3 orang kepala dibanding satu kepala itu lebih mungkin untuk kita bisa bertahan ya. Karena kan yang namanya cup itu dari awal itu kita strategi awal adalah bertahan ya, struggling ya, bertahan untuk hidup. Itu harus kita benar-benar apa ya, pahami gitu ya, risikonya. Ya namanya investasi ini kan risiko ya. Semakin besar investasi kita, semakin besar risikonya, semakin besar returnnya juga gitu ya. Seberapa besar kita rela untuk menanamkan investasi kita ya dengan segala risikonya itu udah harus kita perhitungkan Bapak Ibu, jangan modal nekat aja ya. Ujian dapat izin tinggal nunggu gitu nggak akan mungkin dapat kliennya, banyak seperti itu saya lihat teman-teman saya akhirnya ya mereka balik lagi gitu ya, kerja lagi di korporasi, nggak dilanjutkan itu KAP-nya gitu ya. Padahal ya kalau dia bersabar aja gitu ya, bersabar, sabar, pasti akan ada klien ya. Dan jangan nolak-nolak klien kalau di awal itu apa klien-klien yang mungkin kita dapatkan ya. Saya juga awalnya bukan audit. Saya awalnya adalah jasa AUP ya. AUP, Agreed Upon Procedures. Perusahaan itu ingin mengakuisisi suatu perusahaan lain dan dia ingin kita melakukan due diligence gitu ya. Itu awal-awal saya banyaknya klien saya due diligence, bukan audit laporan keuangan biasa gitu ya. Nah, terus ketok tular aja dari mulut ke mulut ya karena kita, nah ini hati-hati Bapak Ibu, itu tadi antara cuan dan mutu ya. Ini kan memang berjalan beriringan ya. Sambil kita belajar learning by doing, kita benar-benar harus perhatikan kualitas kerja kita, gitu ya. Kualitas kerja itu menentukan apakah klien itu akan balik lagi ke kita. Ya. Jadi saya waktu itu ya karena saya udah pengalaman kerja saya lumayan panjang ya, artinya secara mental juga saya udah matang gitu ya. Saya setuju juga dengan Pak Rizky kalau memang bisa muda ngapain mesti nunggu tua ya untuk jadi akuntan publik. Tapi ya ini Pak Sandra ini juga masih muda ya, berarti dia punya kematangan yang luar biasa itu ya. Masih muda dia udah bisa gitu ya. Karena memang nggak mudah. Jadi partner itu bukan sekedar teknis ya. Kita juga punya kematangan harus bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, meyakinkan orang lain ya. Itu nggak mudah ya. Mendapatkan klien itu nggak mudah. Dia harus percaya memang kita mampu gitu ya. Kita punya integritas juga gitu untuk mengerjakan itu dan kita bisa menjaga kerahasiaan tadi ya. Karena kan kalau kita bicara perusahaan di audit itu kan dibuka semua datanya ya, gitu ya. Data dibuka kalau kita nggak bisa jaga data ya, confidentiality, wah itu
reputasi kita bisa anjlok. Nah, jadi dari kombinasi tadi ya, kombinasi integritas kita, kompetensi kita, confidence, ya itu etik itulah ya. Prinsip-prinsip etika itu, kalau itu kita laksanakan ya secara konsisten, nah itu klien akan dia akan rekomendasikan lagi ke temannya, rekomendasikan lama-lama ya udah jalan tuh kantor itu, jalan tuh kantor. Jadi udah tenang aja dan peluang-peluang pun terbuka setelah itu ya. Saya ditawarin ngajar gitu ya. Tawarin ngajar, ditawarin komite di perusahaan ya. Ditawarin juga komisaris, kayak saya nolak aja karena tuh udah terlalu banyak kerjaan gitu ya. Nanti takutnya kita nggak jadi nggak fokus ya. Nah, itu juga salah satu hal yang penting di garis bawahi ya, fokus. Karena gini, banyak juga teman itu yang terlalu banyak yang mau dia grab gitu ya. Dia mau jadi likuidator lah, mau jadi advokat lah, dia mau jadi konsultan pajak lah, dia mau jadi aktuaris mungkin ya. Itu bisa membuat dia kehilangan fokus ya. Kehilangan fokus. Mungkin bisa, tapi itu nanti ya kalau sudah memang ada satu apa ya, suatu establishment di kantor kita. Ya mungkin bisa kita ekspansi ya, membuka diversifikasi portofolio baru. Tapi kalau di awal-awal yang tadi struggling, kita harus fokus, Bapak Ibu. Ini saya pengalaman saya sebagai cup yang kecil ya. Walaupun cup kecil seperti tagline saya, cup kecil yang penting profitnya gede kan gitu ya. Kita nggak, saya itu nggak berambisi. Saya bilang sama teman-teman saya, banyak yang ngomong, kita ayolah gampang lah cari 100 klien katanya. Saya bukannya nggak bisa nyari 100 klien, saya bilang. Tapi untuk apa ya? Kalau 100 klien itu fee-nya kecil-kecil, terus malah bikin kita pusing gitu ya. Nggak enjoy hidup ya. Mending ya nggak perlu banyak-banyak. Saya maksimal 20 aja setahun, tapi fee-nya lumayan gitu loh. Fee-nya lebih dari lumayan gitu. Untuk kita hidup nyaman, untuk kita bisa menabung, investasi segala macam gitu. Nama kita lebih baik, nama kita tetap baik. Saya diperiksa sama kayak Pak Sandra, pasti semuanya diperiksa P2PK juga. Nggak Ya, ada KP itu bikin KP baru nggak diperiksa P2PK, pasti diperiksa. Ya, iya. pasti diperiksa. Saya 2 kali atau 3 kali diperiksa KAP saya, tapi aman aja, nggak ada sanksi karena memang kita benar kerjanya gitu ya. Itu. Jadi jangan juga maunya shortcut ya. Ini yang saya lihat banyak nih teman-teman saya, rekan-rekan, bukan dengan segala hormat lah ke mereka ya. Banyak juga memang orang yang mungkin memang naluri bisnisnya tinggi ya, bisa cepat gitu dapat klien dan cepat ya dianggap berhasil gitu ya. Ya masing-masing punya pilihan ya, masing-masing orang punya ritme. Ya. Jadi ada orang yang eh, ritme hidup apa jam hidupnya itu beda gitu ya. Kayak Donald Trump jadi presiden umur 75 ya. Barack Obama umur 45 udah jadi presiden gitu ya. Gibran umur 35 udah jadi wapres gitu ya. Tapi beda-beda, setiap orang itu beda, nggak bisa disamakan ya. Itu rotasi hidupnya itu beda. Jadi masing-masing Baik, sesuaikan dengan kecepatannya aja gitu ya. baik, Pak Sabar, Pian. Ya, iya kan? Iya ya, Pak Sandra ya. ya. Masing-masing orang punya waktunya masing-masing, nggak usah khawatir gitu. Wah, mentang-mentang dilihat, wah orang tuh udah bawa ini, bawa itu, udahlah gitu ya. Itu rezeki dia gitu ya. Kita yang penting kita tetap fokus di jalur kita ya. Tentu ada proses ya, ada proses itu. Ya. Ya, Gitu. baik Pak Pian. Itu Mungkin dulu ya. waktunya udah habis ya. Nanti Ya kita habis diskusi. ya. Nanti Ya mungkin silakan satu silakan. pertanyaan Pak Pian ya. Nanti Siap dijawab siap. Pak Pian sama Bu Reni juga. Ya. Terkait misalnya orang atau rekan kita yang AP-AP baru pada saat mereka membangun KAP itu antara struggle dan mutu itu eh, mereka mungkin lebih banyak berpikir kita yang penting hidup dulu gitu. Nah, ada nanti ya kita diskusikan ya Pak Pian untuk kesempatan yang selanjutnya pengalaman atau sharing sessionnya dari Ibu Reni. Mungkin Ibu Reni bisa memperkenalkan diri selama ini. Saya tahunya Ibu Reni itu di SPAP, Pak. Aktif juga di IAP. Mungkin Ibu Reni bisa menambahkan lagi Ibu Reni selama ini pengalamannya pernah mungkin Pak Fian tadi, Pak Fian nggak terlalu fokus mungkin bekerjanya di Big Firm. Mungkin Bu Reni pernah di Big Firm atau selainnya. Mungkin waktu dan tempat kita persilakan Bu Reni 15 menit saja Bu Reni ya. Nanti kita habis itu diskusi nih dengan teman-teman yang lain. Makasih. Oke. Selamat malam, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih juga Pak Sandra dan Pak Sempurna udah memberikan kesempatan untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Sama tujuannya kan untuk sharing-sharing sesama profesi.
Eh, Mungkin perkenalan singkat, saya Reni. Saya saat ini bekerja di KAP Gani Sigiro dan Handayani. Dan sebelumnya saya dulu ada alumni lulusan dari Universitas Tarumanegara. Dan beberapa tahun belakangan ini memang saya eh, diberi kesempatan menjadi anggota Dewan Senat Profesi Akuntan Publik di SPAP 1. Ya, di mana saya lumayan bisa belajar banyak juga dari rekan-rekan lain di tim itu. Nah, mungkin yang saya mau coba kita belajar dari, mungkin di sini gak banyak senior-senior saya sebenarnya yang sudah lebih dahulu menjalani bisnis yang lebih senior, pasti lebih banyak pengalamannya. Saya sebenarnya mungkin kalah. Tapi saya mau coba bagikan apa yang saya pernah alami mungkin ya. Memang seperti yang sampaikan tadi, untuk memulai suatu bisnis KAP itu tidak mudah. Karena kita juga dituntut dengan quality. Di mana untuk bisa achieve quality itu sebenarnya suatu harga yang tidak murah. Cost-nya cukup besar. Makanya tadi sampaikan, kita perlu cuan dulu atau quality dulu sih, ya kan? Satu pihak kita perlu bisnis, perlu hidup pasti. Tujuan kita bangun usaha atau kerja pasti ya ujung-ujungnya karena kita harus hidup, ya kan? Nggak mungkin gitu loh kita pikir kita kerja bakti, nggak ada cuan, sama sekali nggak mungkin. Nah, memang ancamannya ada tantangan dan ancaman, tapi nggak ada peluang. Ya, saya sih ngelihatnya ya, mungkin kita sebagai profesi berpikir kita mendingan kerja, tadi kerja di KAP sebagai profesional, atau mendingan kita bangun usaha KAP kita sendiri. Ya, masing-masing ada plus minusnya kalau saya menilai. Ya, kalau mungkin kalau kita kerja di KAP, ya resiko kita mungkin nggak sebesar dibandingkan kalau kita bangun usaha kita sendiri. Ya, nah sekarang seberapa berani sih kita untuk bangun usaha kita sendiri? Ada beberapa orang yang memang tipenya lebih menyukai kerja, ada beberapa orang yang lebih menyukai eh, buka usaha. Itu kan tergantung tipe orang masing-masing berbeda-beda tingkat keberaniannya. Nah, kemudian eh, untuk dibilang kerja bank usaha itu resiko lebih tinggi, betul. Kenapa? Karena jujur kata ya, eh, peluang untuk bangun usaha sendiri memang mungkin kalau berhasil, hasilnya mungkin bisa lebih baik, mungkin ya. Dan kalau berpikir untuk jangka panjang, misalkan saya bandingkan kalau kerja di perusahaan sebagai profesional, mungkin usia pensiun kita harus mundur. Tapi ketika kita bangun usaha sendiri, mungkin ketika telah mencapai usia pensiun, selama masih memungkinkan kondisi fisik kita untuk mengikuti profesi, mungkin kita masih bisa lanjut, ya. Nah, itu ada kelebihannya tersendiri dibandingkan kalau kita eh, kerja di KAP sebagai profesional. Kemudian kalau melihat perkembangan saat ini sebenarnya dengan perkembangan standar regulasi semakin tinggi, ya, baik kita sebagai profesional atau kita mau usaha buka KAP, kalau saya lihat udah nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, berat ya kalau jalan sendiri. Kita perlu kolaborasi sama-sama dengan rekan-rekan kita. Istilahnya ya bagi-bagi tugas lah untuk kita sama-sama membangun usaha kita. Karena tuntutan profesi sangat tinggi, tuntutan peraturan pun juga sangat tinggi. Contoh, tadi yang disampaikan Pak Fion juga benar, buka usaha butuh cash flow, butuh investasi besar. Apakah kita punya investasinya? Kalau kita mungkin nggak memadai, hitung-hitungan tadi kan bilang mesti siap hitung-hitungan dulu di awal. Kalau nggak memungkinkan, mau nggak mau kita mungkin harus join dengan beberapa rekan kita, ya, untuk kita sama-sama memiliki investasi awal yang cukup memadai karena di awal-awal pasti akan berat, mungkin belum punya klien atau klien sedikit, nggak banyak, sedangkan cost kita running terus, jadi cash flow itu perlu di-maintain, nggak mudah, maintain cash flow, ya. Apalagi dengan saat ini misalkan kalau baru rintis, itu banyak pengeluaran, termasuk karyawan jalan terus,
operasional cost, sewa segala macam misalnya. Tapi tuntutan standar berarti kan kita harus ada maintain quality untuk kita punya people dan diri kita sendiri. Untuk maintain quality, tadi saya bilang mau nggak mau kita harus ada waktu untuk learning. Learning bisa dari internal kita bangun, atau kita juga attend learning yang dari luar kantor kita. Semua itu memerlukan biaya investasi yang lumayan. Contoh lagi saat ini saya melihat tuntutan IT itu lumayan bebannya, ya. Misalkan contoh sederhana adalah regulasi terkait dengan saat ini kerahasiaan data segala macam. Itu mau nggak mau kita harus berjaga-jaga untuk cyber, kemudian di kantor kita harus maintain IT kita supaya cukup memadai, ya, untuk memanage risiko tadi, ya. Termasuk mungkin memerlukan tools untuk audit, itu juga suatu hal yang cukup besar investasinya. Nah, melihat dari situ, tapi mungkin memang untuk achieve quality, tadi saya bilang biayanya nggak kecil. Nah, apakah kita akan berani untuk memulai usaha kita, atau kalau memandang kayaknya kita nggak siap untuk itu. Kalau nggak siap, mungkin lebih baik kita bekerja sebagai profesional. Tapi kalau kita melihat siap dengan segala tantangan, tapi juga kan ada peluangnya juga ke depan ketika buka usaha sendiri, ya. Ya, mungkin kita bisa monggo jalan terus. Balik lagi ke kita, sebenarnya kapasitas kita masing-masing berbeda-beda. Nah, mungkin yang kita coba bisa usahakan juga misalnya adalah sekarang sebenarnya peluang-peluang itu kan tidak hanya audit, ya. Untuk membantu cash flow kita di awal-awal, kita yakin kita butuh cash flow, ya. Nah, kalau kita bisa join dengan rekan-rekan kita, mungkin setiap orang memiliki kompetensinya masing-masing, passionnya masing-masing. Ya, mungkin saja untuk mendukung operasional perusahaan, ada rekan-rekan yang mungkin memiliki talenta untuk seperti accounting service, bukan audit. Itu secara cash flow cukup baik menolong perusahaan. Karena biasanya accounting service itu atau tax service, ya, itu bisa cash flow-nya setiap bulan itu akan jalan terus. Dibandingkan dengan misalkan kita pekerjaan audit, itu boleh dibilang seasonal. Masa-masa sibuk secara cash flow bagus. Tapi ketika sudah lewat masanya, sebelum masuk kita masih sibuk lagi, nah itu cash flow-nya berat. Jadi apa yang kita terima di awal, kita harus sisihkan untuk masa-masa yang kita mulai kurang, ya kan? Nah, kemudian melihat tantangan dan ancaman seperti ini, selain itu juga tadi saya sampaikan adalah peraturan, selain IT segala macam. Peraturan sekarang tuntutannya makin tinggi, baik dari standar maupun regulator. Kenapa? Karena balik lagi, siapa sih pengguna jasa kita? Pengguna jasa kita adalah pabrik, di mana kita perlu membangun public trust. Nah, untuk bisa membangun public trust tadi, ya mau nggak mau kita harus perbaiki kita punya quality agar trust itu bisa baik ke kita. Kalau baik, mau nggak mau nanti pelan-pelan revenue akan datang, kalau menurut pandangan saya. Nah, tapi balik lagi, untuk bisa quality, investasinya nggak murah. Dan kita harus berani kolaborasi dengan teman-teman kita. Termasuk, mungkin bukan hanya teman-teman kita, termasuk untuk orang-orang yang di sekitar kita yang mendukung pekerjaan kita. Contoh, kita punya bawahan, meskipun hanya staff, mereka juga bagian dari usaha kita, di mana kita perlu bangun mereka juga. Jadi yang kita perlu develop itu nggak hanya diri kita, even termasuk sampai dengan staff kita, kita perlu bangun mereka sama-sama. Tanpa mereka, kita juga nggak mungkin bisa running kita punya usaha. Nah, termasuk mempersiapkan untuk regenerasi ke depannya. Karena untuk retain people, retain dalam arti retain yang talent people, itu tidak mudah, ya. Tanpa mereka kita nggak bisa jalan, kita punya usaha, kita nggak mungkin jalan sendiri. Sedangkan kalau kita mau mempertahankan mereka di tengah lingkungan sekitar kita yang tanda petik, ya, mungkin godaan buat staf kita lompat ke tempat lain itu besar, ya.
Lompat itu kan bisa dalam arti mereka ke company, bisa juga ke bisnis yang sejenis dengan kita. Itu kan balik lagi kepada eh, masing-masing orang talentnya beda-beda, keinginannya beda-beda, life planning mereka juga beda-beda. Nah, mau nggak mau untuk kita bisa growth, kita punya bisnis, kita harus retain talent people supaya kita bangun usaha kita sama-sama. Dengan makin berkembang, nambah orang, kita harapkan revenue juga akan bertambah karena semakin banyak pekerjaan yang akan bisa kita pegang mungkin. Nah, tapi ujung-ujungnya kalau kita terlalu growth tinggi tapi tidak diimbangi dengan quality, ya jangan sampai kita nanti terkena sanksi, ya itu akhirnya kan membahayakan kantor kita juga, yang ujung-ujungnya mungkin kantor kita nggak bisa sustain. Jadi mau nggak mau kita harus bangun quality sebagai pondasi kantor kita agar bisa running terus untuk jangka panjang. Baik kita di kantor besar maupun di kantor kecil, kita sebagai karyawan profesional atau maupun kita sebagai pengusaha KAP, mau nggak mau quality adalah pondasi kita untuk kita bisa growth bisnis sama-sama dengan rekan-rekan kita dan people di dalam kantor kita. Cuman balik lagi tadi, seberapa kenceng sih bergeraknya? Kalau kita punya dana investasi yang cukup lumayan, mungkin kita bisa growth mungkin lebih mudah bergeraknya. Tapi dengan dana yang terbatas, misalnya, mau nggak mau kita akan sesuaikan dengan kita punya capacity. Tapi balik lagi, kita usahakan diversifikasi kita punya jenis jasa. Peluang banyak, tapi bangun diri kita. Mungkin contoh ke depan yang saat ini lumayan, saya lihat lumayan berkembang adalah sustainable misalnya, ya kita cobalah learning ke sana, investasi juga itu. Tapi ada peluang ke depan. Meskipun peluang itu juga belum pasti, tapi ada harapan lah. Yang penting kita bangun diri kita equip diri kita dengan uh, learning yang memadai sehingga kita bisa memberikan jasa dengan quality yang memadai dan diharapkan public trust akan terbentuk kepada kita dan bisnis bisa grow. Dari saya mungkin simple saja itu. Iya, Terima baik. kasih. Ya, baik, Bu Reni. Saya kayak menangkap sedikit nih, kalau Bu Reni lebih tertarik quality-nya dulu. Kalau belum sanggup kolaborasi ini. Jadi memang pilihan bisnis itu ada di masing-masing rekan-rekan kita, Bu ya. Uh, saya mungkin ada pertanyaan nih, baik buat Bu Reni, Pak Fian. Ini kita itu ada kondisi, Pak Fian, Bu Reni. Kita tuh kondisi ada rekan-rekan kita. Ini mayoritas itu kap perorangan, Bu Reni, atau SMP lah bahasa kerennya. Dan kondisinya saat ini ada KAP yang baru buka, ada KAP yang sudah lama buka, tapi kita melihat ada anomali juga. Yang lama kita lihat ada juga kliennya ratusan, bahkan ribuan. Bahkan yang terakhir itu ada sekian ribu gitu kan. Eh, jadi ini yang perlu mungkin di di kita diskusikan. Bagaimana menurut Pak Fian dan Bu Reni, bagi rekan-rekan kita yang karena banyak mayoritas perorangan, rekan-rekan yang kita yang baru buka nih ataupun yang sudah lama buka KAP, bagaimana tadi ya kita mencapai kualitas atau mutu yang minimal kita ketika diperiksa itu kita tidak disanksi oleh regulator. Nah, mungkin itu bisa di di-sharingkan Pak Fian atau Bu Reni kepada rekan-rekan kita. Baik, mungkin dari Pak Fian dulu ya. Ya, ya, Monggo, Pak. ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Ini menjadi masalah klasik kita ya soal kenapa saya ingat datanya ya, mungkin hampir 52% KAP di Indonesia itu dari sekitar 450-an ya, 200-an lebih itu 226 kap perorangan ya, datanya yang saya tahu. Karena saya di Dewan Sertifikasi, jadi saya ingat juga angka-angkanya ya. Itu memang suatu hal yang anomali ya. Seperti kata Bu Reni tadi, sebenarnya profesi ini challenging ya. Sangat membutuhkan apa ya? Kolaborasi. Kalau hanya sendiri memang susah untuk kita bisa berkembang. Hidup sih bisa, ya. Ya. Tetap bisa hidup. Ya.
Cuma kalau kita berharap gitu ya untuk bisa besar gitu ya, itu lebih sulit. Karena tadi ada regulasi, terus kita urusin bisnis, urusin staff ya, HRD, urusin pelaporan. Itu kalau sendirian mikirnya itu kehabisan energi menurut saya ya. Kita kehabisan energi. Tapi nggak apa-apa kalau memang kan gini, Pak Sandra ya dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Manusia ini kan masing-masing punya preferensi ya. Ada orang yang tipikalnya memang dia nggak mau juga ambisi gitu. Saya sih cukuplah segini gitu. Yang penting anak istri saya makan ya, saya hidup tenang gitu ya. Ya, saya ke perorangan, apalagi kalau misalnya, yang saya perhatikan fenomenanya adalah itu yang perorangan itu mereka punya bisnis sampingan, Pak Sandra ya. Jadi dia mungkin dosen ya, atau Ya. dia adalah konsultan pajak, atau dia lawyer. Hmm. Jadi dia udah punya juga sebenarnya bread butternya udah ada juga gitu ya. Jadi jadi KAP ini sekedar inilah tambahan inilah Sampingan ya. gitu ya, side income-nya dia gitu ya. Ya itu yang terjadi ya. Padahal ini juga nggak bagus untuk perkembangan profesi auditor dan akuntansi di Indonesia. Kalau Ya, semua KAP itu keperorangan ya gitu. benar, benar. Karena pilihan dari perusahaan-perusahaan jadi terbatas ya. Ya. Untuk mendapatkan KAP yang dia rasa cukup meyakinkan itu, pilihannya terbatas bagi mereka gitu ya. Nah, inilah tugas dari regulator, tugas dari asosiasi profesi. Bagaimana caranya ini supaya kap-kap perorangan ini mau bergabung secara sukarela, ya, membentuk suatu persekutuan yang lebih kuat ya. Karena hasil penelitian, kebetulan saya juga akademis saya juga lagi nulis disertasi. Salah satu quality itu faktor-faktor yang membuat quality dari kantor akuntan itu bagus adalah berapa banyak stafnya itu yang tersertifikasi ya. Mm-mm. Atau berapa banyak jumlah partnernya gitu. Semakin banyak partner yang tersertifikasi, semakin bagus kualitas dari kantor tersebut. Itu salah satu variabel yang penting ya, gitu. Tentu juga kita bicara juga soal bagaimana kita uh, mentraining para staf kita. Karena seperti kita tahu, kalau masalah level partner, kita semuanya setara. Sebenarnya kemampuannya beda-beda tipis saja ya. Mm-mm. Mau dia cup besar, big four, itu sama. Karena ujiannya sama kan gitu, ujian profesinya. Kalau udah lulus ya berarti dianggap sudah mampu sebenarnya. Tapi yang paling membedakan, ini perlu digarisbawahi ini, adalah stafnya, auditornya yang mengerjakan itu gitu. Kalau auditor itu kita kita lepas begitu aja tanpa suatu proses learning and development yang benar, itu bahaya sekali bagi partnernya gitu. Seperti kita menyerahkan kaki kita ke orang itu untuk kita terjungkal gitu ya. Kalau kita suruh dia kerjain sendiri tanpa kita supervisi dan latih dengan benar, Pak Sandra dan Ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi kita benar-benar harus perhatikan staf kita itu, kemampuannya gitu, kesejahteraannya, Mm-mm. mentalnya, mental health-nya. Apalagi sekarang Gen Z ini kan dikit-dikit isunya mental health ya. Kita omelin dikit aja dia udah baper gitu ya, udah ngambek nggak mau masuk. Kan gitu. Kan beda nih dengan saya, generasi saya nih. Saya bicara generasi saya, Pak Pur ya, mungkin Bu Reni juga. Kita itu kan tahan banting ya. Dulu saya ingat pertama kali saya jadi auditor, saya diomelin habis-habisan sama partner saya. Hanya gara-gara saya salah bikin report gitu ya. Itu dimarahin habis-habisan. Saya sempat hampir nggak bisa tidur juga gitu. Waduh, saya diomelin habis-habisan. Ada sedikit ego lah gitu ya. Namanya anak muda gitu ya. Harus bisa buktikan saya sebenarnya nggak sebego yang dikira gitu ya. Tapi kan kalau anak sekarang kita kita bilang agak sedikit keras aja dikit dia bisa-bisa langsung resign itu gitu ya. Agak beda karena memang mereka pilihan pekerjaan banyak sekarang nggak hanya jadi auditor ya. Gitu kira-kira dari Ya, saya Pak baik, Sandra ya. Pak Oke, Bian. silakan. Ya, selanjutnya dari Bu Reni, gimana Bu Reni? Tadi terkait yang baru membuat KAP atau mendirikan KAP atau KAP yang sedang sudah beberapa tahun lah mendirikan KAP untuk mencapai kualitas yang benar-benar yang menurut kita ya sesuai dengan SA kita itu
insight apa saja Bu Reni bagi KAP-KAP perorangan atau small medium practices? Karena ini saya terus terang saya KAP perorangan Bu Reni ya. Benar sekali terkait untuk bagaimana kita mencapai mutu atau kualitas yang benar-benar ketika kita diperiksa oleh regulator itu kita tidak disanksi minimal ya. Kita kalau sempurna tidak ada, tapi kita minimal nggak disanksi. Nah, itu sangat menurut saya sangat-sangat effortnya luar biasa. Luar biasa. Saya izin AP itu 2017 sampai dengan sekarang masih sendiri. Tapi saya itu meng-create staff saya sekarang sudah lulus dua ya CPA dan itu akan menjadi partner saya. Nah ini eh, untuk menjaga SDM kita atau partner atau staff kita sampai dengan saat ini tuh luar biasa. Terus bagaimana kita memanage KAP kita ya? Terutama saya yang perorangan ini kita bikin audit tool sendiri, kita bagaimana menyiapkan nih SKM nih yang akan segera berlaku ya bagaimana kami mendevelop eh, web base kita secara manajemen KAP itu yang terintegrasi agar pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya kita itu banyak pekerjaan yang supervisi yang nggak memakan waktu dan kita bisa mengekat itu secara luar biasa dengan mengadopsi transformasi teknologi. Nah, itu mungkin buat teman-teman lain banyak mungkin yang teman-teman lain belum kepikiran ke sananya Bu Renia. Mungkin bisa di di apa namanya di sharing pengalaman Ibu Reni. Ibu Reni karena dari KAP yang mungkin sudah secara sistem sudah ada tinggal menjalankan. Nah, bagi kami-kami ini yang belum belum terbentuk, mungkin ada teman-teman yang belum terbentuk sistemnya atau yang masih manual sekali. Monggo Bu Reni. Terima kasih Pak Sanda. Ya. Ya, memang kalau saya lihat ya, terutama saat ini kan ada istilahnya ISQM. Nanti akan jadi eh, manajemen mutu lah, syarat manajemen mutu SMM. Itu kalau saya lihat untuk kita running usaha sendiri rasanya udah berat banget ya. Contoh, kalau kita mau bacain standar aja itu takes time. Ya. Habis kita baca, terus kita mikir nih, terus implementasi ke kantor kita bagaimana ya? Apa yang kita mesti sesuaikan Ya. supaya comply. Karena kalau nggak comply nanti sama P2PK diperiksa, kita kena juga nih gitu loh. Iya. Nah, itu semua kalau yang tadi saya pikir, kalau kita bisa sama-sama dengan rekan-rekan kita itu bergandengan, ya, Mm. mungkin ada yang tadi yang sampaikan, ada yang fokus Mm-mm. kelola bisnis, keuangan, ada yang fokus kelola bagian quality. Mungkin kita makanya perlu kolaborasi, rasanya udah berat kalau jalan sendiri kalau saya lihat ya. Ya. Nah, Ya. jadi mau nggak mau ya mungkin perlu penyesuaian. Memang nggak gampang sih, karena saya membayangkan kita udah terbiasa selama ini running bisnis sendiri, terus tiba-tiba harus join dengan orang lain Mm-mm. atau merger atau apapun juga bentuknya, ya, yang mana eh, kita sama rekan kita itu belum tentu seleranya sama. Mm. Itu penyesuaian-penyesuaian itu nggak mudah. Ya. Ketika berbeda selera, kita karena nggak mungkin orang itu persis seleranya bisa sama dengan kita. Nah, perlu ada penyesuaian itu yang nggak mudah. Betul, saya ngerti. Tapi kita juga mesti melihat bahwa jalan sendiri rasanya udah berat sekali saat ini. Makanya mungkin dari regulator kan menyediakan ya ada asosiasi lah organisasi audit Oh, Indonesia. ada. Mm. Kita join beberapa. Mungkin itu bisa salah satu jalan buat kita duduk bareng dengan beberapa rekan-rekan kita sesama kap-kap yang size kita nggak begitu besar, mungkin duduk bareng untuk bicarakan bagaimana kita bangun usaha kita bersama-sama dengan keterbatasan yang kita miliki, baik dana maupun resources kita. Beda dengan mungkin firm yang lebih mapan, mungkin kendala yang kita hadapi akan sangat berbeda. Ya. Mau nggak mau kerjasama, Ya. selesainya kalau saya lihat. Baik. Baik. Baik, terima kasih Bu Reni. Pak Sempurna tadi ada Bu Suartati kayaknya raise hand. Kita buka untuk Bapak Ibu, kita open diskusi untuk
topik pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu senior-senior atau rekan-rekan akuntan publik bisa memberikan insight yang lain kepada apa namanya kami-kami ataupun kepada rekan-rekan yang mungkin hadir di sini yang menyimak pada malam hari ini. Monggo Bapak Ibu yang online. Monggo Ibu Suhartati. Oh iya, terima Oke, kasih monggo. Mas Andra. Oke, Iya, ini salam iya, hormat Ibu, ini senior kita iya, ini. iya. Oke, 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 Selamat malam Assalamualaikum Bu Tati. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke. Pak Monggo Pur, Bu. Waalaikumsalam. nun sewu Pak Pur, ini nyelak Pak Pur. Oke, monggo Bu. Hanya aja urun rembuk aja. Oke. Untuk yang baru-baru itu memang berat. Nah itu mungkin dari Yapi itu yang harus peran Pak. Seperti tadi kan Mbak siapa? Bu Reni. Reni kan bilang harus punya ini itu Mbak Reni tadi. Nah itu dari Yapi itu kalau bisa menyediakan, kalau enggak ya itu tadi kebersamaan yang gathering dibuat kemarin. Jadi kalau dia perlu SPM ya ada yang kasih tahu gini dari teman kita gitu. Terus misalnya untuk bikin atlas atau apa itu jadi saling menunjuk. Kalau dulu kan susah gitu, kita harus bikin sendiri, so bikin sendiri emang berat banget gitu loh. Nah itu yang itu harus kita saling apa berbagi lah. Katanya ilmu itu kalau dibagi malah kita jadi lebih pintar kan gitu. Nah, kasih siapa teman yang minta kasih. Saya selama ini emang begitu, yang perlu kasih. Kalau apalagi gitu, klien diminta aja tak kasih. Maksud saya gitu loh. Rezeki kan nggak ketukar gitu loh Pak. Rezeki nggak ketukar. Jadi kalau ada ini, saya ada ini ke tempat saya, ke tempat lain, misalnya naik tarif juga itu kan. Dulu kan itu kan murah sekian. Dia nggak mau naik, ini saya kasih ke temen yang masih mau kan gitu loh. Itu jadi nggak apa-apa. Jadi itu kebersamaan gathering itu menunjang, memang kita saling kenal, saling tahu. Kalau untuk membangun itu lebih mudah gitu kalau kita dengan teman itu saling berbagi di situ. Nah itu di sini saya kira dari pengurus nanti kalau Pak Pur jadi ya Pak Pur ya. Nah itu dibikin nyaman gitu loh. Jadi Kok saya nama saya yang disebut ada-ada aja. penyelenggara kan Pak Pur nih. Penyelenggara Pak Pur. Jadi nanti jadi ini antara yang baru itu dibina. Nah, kalau ada yang kelihatan nakal, itu didatengin juga gitu loh Pak. Bukan terus kita lapor ke P2PK, P2PK bikin aturan kita terjerabab di situ. Jadi kalau kita curiga sama teman kita yang ini kok produksinya banyak sekali gini, datengin. Jadi Yapi yang aktif gitu, jangan orang luar gitu. Kalau ini sekarang ini kita nih udah terbelenggu juga gitu loh Pak Pur. Ini kalau bisa diudarin nanti Pak Pur ngudari tahu nggak Pak? Dari Apa kita itu? nomor itu nggak usah pakai P2PK gitu. Masa nomor saya minta dari sana gitu Pak. Malu kita sama klien tuh kayak nggak dipercaya aja sama apa regulator gitu loh. Nomor aja harus minta ke sana itu. Jadi pengurus baru itu menundukkan kita di tempatnya gitu loh Pak. Itu satu ya yang baru-baru ini dibina. Terus kalau yang untuk apa tugas kita kan memang KP itu audit Pak. Memang kalau pajak apa akuntansi servis itu kan penunjang. Nah, penunjang itu bisa aja jual apa jual martabak juga bisa menunjang kan Pak. Nah itu makanya yang ini kan kita kerja 6 bulan untuk membiayai 14 bulan Pak. Kerjanya kan mungkin sampai Juli apa 7 bulan lah kerja kita. Nah itu harus bayar gaji karyawan 14 bulan. THR sama akhir tahun kan. Nah itu bayangin kayak itu kan. Saya dulu memang berdiri kan memang tersengal-sengal bener, masih untung dulu kan nggak terlalu ketat lah ya P2PK-nya. Waktu itu masih apa namanya nggak tahu. Itu nggak terlalu ketat memang. Nah sekarang memang nggak bisa ninggalin yang itu. Saya sekarang kebetulan ya saya buka untuk partner baru yang muda-muda. Saya sudah ada misalnya SPM apa itu apa untuk kayak atlas yang dimodifikasi yang bisa kita nggak dari cabang-cabang bisa gabung semua di situ, itu sudah ada. Jadi kita membagi diri dengan banyak orang itu biayanya memang tinggi, dibagi dengan berapa partner aja masih berat. Memang benar itu Kak, bikin itu. Nah itu makanya yang sudah ada dikendalikan oleh Yapi, yang masih baru juga Yapi kan membina gitu Pak Pur lagi nih. Ya malah saya milih Pak Pur kan biar terbawa apa yang saya
usulkan ini bisa bahwa kita nggak terbelenggu oleh regulator karena IAP-nya menjamin bahwa anggota kita itu sudah terjaga, sudah kita periksa gitu loh Pak. Jadi mempertahankan Ya. kita, jangan kita wadul ke sana, wadul tahu nggak wadul lagi, wadul ke sana sehingga dia bikin regulasi, nah kita yang terikat di situ. Jadi ya mudah-mudahan ini pemilihan yang baru ini generasinya yang generasi gitu. Nah mengenai soal tarif itu Pak, dulu saya pernah usul kan, kalau Big Four itu jangan ambil yang 100 juta ke bawah. Saya bilang gitu. Oh, itu nggak boleh gini-gini gitu makan. Ya tapi kita itu nggak mungkin. Dia bayar saya 100, tanda tangan saya sama tanda tangannya Big Four, milih mana coba? Kopnya ke Big Four gitu. Pilih mana? Tapi pernah klien saya tanya begitu, dia bilang apa? Bu, kalau saya diperiksa sana saya nggak bisa ketemu seperti ibu ini. Kalau sini saya bisa ketemu ibu, bisa nanya segala sama tuh katanya gitu. Ada yang bilang kelebihannya di situ juga sih. Tapi bahwa 100 juta aja kita akan bersaing dengan mereka kan berat gitu loh Pak. Ya Iya. mungkin bisa lah, masih bisa. Tapi bahwa secara peraturan tuh dia nggak ada ketentuan jangan ambil yang di bawah 100 gitu. Misalnya gitu. Tapi nggak ada setuju. Terus mengenai training dulu kan kita juga training yang bilang kalau Big Four itu ada training, kalau ada kursi Pak, saya minta 2 aja, nanti saya kelilingkan, saya tuh mengurus. Nanti dari kap kecil ini 2 ikut di situ. Oh nggak bisa Bu, itu karena private apa gimana lah, nggak bisa. Jadi itu, jadi dulu memang nggak ada kebersamaan, itu nggak ada Pak. Oke. Ya mudah-mudahan sekarang kalau Pak Pur jadi lah, kebersamaan itu boleh lebih enak kita. Ini Pak Sandra minta apa ke Pak Pur nanti Pak. Oke. Jadi pengurus yang diminta Pak. Tenang aja, pengurus baru ini angin baru. Mudah-mudahan ya Pak ya. Oke. Iya, iya, Oke. iya. Makasih Gitu Bu Pak ya. Sarnati ya. Makasih, Oke. Itu ya. Oke. Bu Tati. Terima kasih. Oke, Bu Semoga Sarnati. sukses. Ya, sama-sama. Iya. Ya, Bu Pesannya Tati. kita sampaikan Iya. nanti. Mungkin Iya. satu pertanyaan Bu Iya. Tati, satu Iya. pertanyaan. Ini Iya. Iya tadi Pak. bisnis KAP itu cuannya dulu apa kualitasnya dulu Bu? Menurut Bu Tati nih. Ya sekarang harus dua-duanya. Lu dapat duit digebukin sama duit PK ya setengah mati. Dua-duanya. Makanya caranya itu dari Yapi tadi gitu loh. Jadi kalau Oke. nggak bisa bikin Oke. PSBM tanya Yapi gitu. Nggak bisa Oke. bikin atlas tanya Yapi. Gimana training anak gua Yapi lagi gitu loh. Yapi lagi gitu. Kan sekarang udah punya gedung. Jadi Oke. kalau pengeluaran udah kecil. Ya Pak Siap. Pur. Gedung kan Siap. udah Iya, ada. Siap. iya. Siap. Oke Bu. Training bisa di situ. Udah Oke. tenang aja sekarang. Nah, mudah-mudahan organisasi kita membina anak buahnya. Jangan diwadul ke orang malahan ya. Makasih Pak. Oke, siap. Iya, Assalamualaikum. iya, Ini iya. harapannya kita Makasih, sampaikan Bu ke Tati. nanti ke yang terpilih. Nah. Oke. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan atau diskusi dari Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Pur, gimana Pak Pur? Bapak Ya, Ibu ya. Ya, saya jadi gini ya. Silakan Pak Fian, silakan Pak Fian. ya, tadi saya menangkap ya ininya Bu Tati tadi yang terakhir itu tentang fee audit ya, fee audit dan bagaimana nanti peranan IAP ini untuk meningkatkan kualitas anggota itu. Mengenai fee audit ini saya merasa ya kita itu sering terjebak ya, oleh klien, didikte oleh klien. Itu tadi kita sulit untuk mengatakan tidak karena mungkin ya, ini saya juga belum tahu kenapa ada yang masih mau menerima fee yang nilainya itu menurut saya tidak masuk sebenarnya hitung-hitungannya karena kan kita akuntan ya. Akuntan kan bisa ngitung ya, analisis cost volume dan profitnya gitu. Berapa break even point yang harus saya kenakan ke klien itu untuk fee-nya. Supaya staf kita sejahtera, Bapak Ibu. Jadi kita udah harus punya yang namanya keyakinan diri bahwa harga kita itu sebenarnya sepantasnya berapa gitu. Nggak usah takut gitu. Karena begitu Bapak Ibu terima fee audit yang substandard itu, yang di bawah, jauh di bawah fee minimum yang kita sama-sama sepakati, Bapak Ibu akan berkutat di sana-sana terus.
susah untuk naikin fee audit itu, ya. Susah. Kita naikin 10% aja, 20% itu dia udah lirik-lirik yang lain itu, ya. Belum lagi alasan-alasan begini, ini jangan terima nih kalau alasan misalnya gini, dikit kok Pak ininya transaksinya, ini masih perusahaan baru, ini perusahaan baru gitu, minta yang diskon paling banyak lah gitu ya, sampai setengah harga gitu. Itu nggak akan bisa, misalnya Bapak Ibu kalau udah terima misalnya harga misalnya X, minta mau naikin lagi misalnya tahun depannya karena udah mulai aktif dia perusahaannya banyak transaksi, naik 20% itu susah setengah mati itu. Kalaupun pasti Bapak Ibu harus relakan itu, udahlah lepas saja jadinya daripada pusing ya kan. Karena udah terlanjur rendah harganya gitu. Itu taktik mereka gitu. Jadi jangan mau. Itu makanya ini harus belajar negosiasi, namanya teknik negosiasi juga dalam menentukan fee ini. Ya. Kita harus pintar Bapak Ibu dalam bernegosiasi juga ya. Jadi ini mungkin perlu ada tuh nanti di PPL tuh teknik bernegosiasi mengenai fee audit supaya nggak dijebak oleh klien jadi harga-harga murah itu. Susah Bapak Ibu kita, aduh, nanti kita bagaimana kita menahan manajer kita ya, atau misalnya auditor-auditor best talent di kantor kita kalau mereka gajinya itu nggak mencukupi bagi mereka gitu, Ya, pusing sendiri jadinya. Iya Pak Sandra ya, ya benar Pak. kira-kira itu dari saya. Kalau Ya. masalah kualitas tadi Bu Tati, memang harus kita perbanyak PPL untuk staff. Ya. Staff itu, atlas itu penting sekali, atau entah apalah namanya, pokoknya kertas kerja itu mereka harus pahami, Ya. kertas kerja, supaya nanti partnernya nggak pusing kalau diperiksa P2PK gitu, karena mereka Pak, ngerti apa yang harga dikatakan. Gitu, kalau itu Pak Fian, dilepas, aduh, kocar kacir pasti kantornya, pasti kita jantungan kalau diperiksa, ya, gitu Pak dari Fian, saya. Ya, silakan. halo, Pak Fian, itu mengenai tarif itu, kok kadang-kadang tarif kita itu dikomentari oleh BPK, kok mahal banget gitu loh. Itu. Jadi bukan klien juga. Dari BPK aja mengomentari gitu. Saya pikir BPK itu dengan biaya dia, kalau dia yang meriksa katanya lebih murah. Nah dia kan hanya biaya perjalanan dinas saja. Kalau kita kan ada unsur gaji di situ kan. Nah itu kadang-kadang di situ orang lain lihatnya apa. BUMN aja juga yang masih murah-murah juga ada Pak. Ya mungkin nanti pengurus perlu mensosialisasikan ya, apa namanya itu, kita ke Kadin jelasin ya kan, Iya ke kemarin di Kadin asosiasi, tuh. ke Gas. Pensi. Iya kan, ya Pak Pak Pur tuh Zaidan tahu ya, kemarin di supaya mereka Kadin ngomong apa paham dia. ini Gas. profesi mulia loh, ini profesi yang penting bagi perekonomian bangsa, jangan dihargai murah. Di daerah Kasihan 25 itu kita, udah kita terlalu mahal Pak. habis semua kita ini para auditor ini ya, Betul diperas ya. ini energi kita. Itu Bu Curhat Tati. ini Jadi memang curhat. kita harus sepakat semua Ya. ya, kayak itu kalau kita ke tempat wisata atau ke suatu daerah yang misalnya ada angkutan atau kata Pak Armen Mesta kemarin udah punya tarif, ya udah, kalau semuanya sepakat ya gimana, kan nggak bisa dia mau gimana, dia mau menggunakan servis itu kalau udah segitu tarifnya gitu. Itu. Jahitan itu Pak, tarifnya tinggi Pak. Iya, iya, Iya kan iya, Pak, iya. tarifnya tinggi. Jahitan. Saya kalau ke Nanti Ijen, kalau ada ini ke Ijen atau sebentar ke ini lagi Bu, Pak ke ada apa itu, ke Bromo Tengger, sewa itu loh, truk apa namanya, bukan tengger. truk, apa namanya, jeepnya itu, Jeep, Jeepnya jeepnya ya. itu, ya itu udah segitu tarifnya, nggak mungkin saya tawar lagi gitu loh, Iya. iya kan? Pak, sebentar lagi ada koperasi merah putih Pak. Bapak Ah, kira-kira Waduh. berapa? Itu kita nanti suruh audit. silakan, silakan. Kira-kira di Tolong situ dari koperasi saya. rumah putih. Demikian Bu Oke. Tati. Silakan ditambahin Baik. Bu Reni ya. Iya, Ya, ada Bu Reni, Pak Zaidan juga ada Pak Zainal, tuh silakan aja. Ya. iya. Memang tadi yang saya sampaikan, buat kita kalau ada di posisi small, medium, itu nggak mudah. Memang saya ngerti, Ya. bayang. Tapi yang saya dengar-dengar juga ke depan itu kan IAPI kemarin yang saya dengar sudah ada rencana untuk ke depan nanti PPL itu akan dalam bentuk workshop juga yang mungkin akan lebih efektif untuk staff kita dan kita learning sesuatu hal yang misalnya kita kurang mengerti, dengan workshop itu kan lebih contohnya kelihatan implementasi seperti apa sih ke depan. Kalau nggak salah akan ada bentuk seperti workshop ya. Kemudian juga untuk ISA
kemarin kan manajemen mutu memang yang tadi saya sampaikan tidak mudah buat dijalankan oleh kap-kap yang size kita nggak begitu besar, terutama kap perorangan. Tapi di SPAP 1 itu sudah ada program ke depan, ya, akan terjemahkan untuk yang ISA, untuk yang less complex entities. Ya, Ke depan itu saya dengar udah masuk ke pipeline-nya. ya, Jadi kita berharap semoga ke depan nanti ISA yang less complex entities ini kalau sudah berjalan harusnya lumayan nolong buat kita ketika kita resources kita sangat terbatas. Itu. Kemudian juga ISA 5.000 itu sekarang udah masuk ke pipeline juga, ya. Jadi tadi yang saya sampaikan sustainability itu peluangnya besar. Jadi kalau 5.000 yang di ISA itu udah kita adopsi, ya, eh, itu lumayan harusnya. Jadi ya, sekarang sebelum itu dimandatori, mungkin inilah waktunya kita mulai mempersiapkan diri, kita mempelajari. Karena saya sendiri ngelihat ya, banyak kok training-training terkait dengan sustainable segala ya, itu yang free. Paling nggak, saya awalnya bingung, makhluk apa sih ini? Nggak kebayang saya. Tapi pelan-pelan ikutin training-training yang eh, free atau yang harganya itu yang sebenarnya nggak mahal, hanya ratusan, mungkin 100.000. Saya pernah ikut 100.000, 100.000. mm, Tapi itu lumayan loh buat kita nih orang yang roaming lah di daerah itu ya. ya, Oh, yang namanya ini tuh seperti ini. Paling nggak pelan-pelan, dikit-dikit itu mulai nangkep. Nah, mungkin saatnya kita sama-sama mulai learning karena peluangnya lumayan ada. ya. Baik, terima kasih Bu Reni. Ini ada yang raise hand, Pak Zaidan. Ya, ya. Oke. Sebelum ke Pak Oke, Zaidan, tadi memang penting ya Pak Bu Reni ya, kita e-verse 1, e-verse 2 itu yang lagi booming sekarang, apalagi kita menyiapkan untuk assurance-nya sustainability reporting ya, yang ada di e-verse 1, e-verse 2 ya. Nah itu kalau kita duluan secara kompetensi, secara pemahaman, kita kadang eh, tahu duluan itu yang bikin apa namanya peluang baru buat kita. Saya merasakan itu untuk accounting service itu sangat mahal sekali kita dibayar dibandingkan audit biasanya. Ya, tergantung kita bagaimana kita cara menjual diri kita ya, bukan dalam konotasi yang positif. Bagaimana kita menjual itu. Tuh. Mungkin selanjutnya Pak Zaidan, monggo Pak Zaidan ini rekan kita yang ada di Samarinda ini. Monggo Pak Zaidan, Ya, makasih Pak kalau mau ada yang Laura. bertanya ya. Saya nggak nanya, cuman sharing aja. Ya, monggo, monggo. Sebenarnya tergelitik dengan kemarin waktu kampanye itu kan ada beberapa AP atau calon yang bilang bahwa mengembangkan yang non assurance-nya. Sebenarnya saya besar di non assurance baru masuk ke assurance dan eh, bahasanya pukulannya lebih kenceng pada saat kita ada cup itu sebenarnya gitu loh. Karena cakupannya besar banget. Eh, saya kolaborasi sama Pak Jenal di Surabaya masalah investigasi, kalau masalah pajak sama Pak Sampurna gitu loh. Sehingga ditanya bisnis cup cuan dulu atau mutu dulu, dua-duanya bisa jalan sih sebenarnya gitu. Terus kadang sih ya saya ngelihatnya dengan adanya cup ini pukulannya jauh-jauh jauh lebih kenceng dan cepet sebenarnya gitu. Makanya waktu bilang beberapa nggak ada kerjaan, kalau saya lihat kurang-kurang lebih gali lagi gitu loh. Karena potensi banyak banget di daerahnya. Kurang Kadang-kadang bergaul ya Pak permintaannya Zaidan. gimana? Kurang 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 bergaul ya. Cooper ya. Ya masuklah Kadin, HIPMI, apa gitu loh. Banyak cuan. Saya hari ini, bukan hari ini, kemarin itu diminta oleh sekretariat DPRD sini hanya untuk
bikin kayak audit kinerja begitu. Jadi kriterianya udah mereka tentukan apakah pantas dapat gaji sekian apa enggak gitu loh. Wah, dia bilang, sudah buat aja, ya Hmm. kan kita cari aja gimana gitu kan. Ini berarti kan harus ada yang dipatuhi, ada kriteria gitu. Masuk aja, kita bikin tabelnya segala macam. Asal ngomong saya sebenarnya nggak tahu tarifnya berapa gitu. Ternyata masuk dan nilainya lumayan besar gitu. Dengan nggak ada biaya transport segala macam karena kan di Kaltim gitu. Sehingga bagi saya ini baru satu DPRD provinsi. Kalau ada DPRD kabupaten kota, waduh mantep nih cuman ngitung beginian aja gitu loh. Makanya saya bilang kayak tadi sustainability segala macam, oke lah yang di kota besar. Tapi kalau yang buat di daerah banyak banget, Ya. pasti banyak banget. Sehingga memang yang agak sulit untuk menjadi AP-nya mungkin butuh waktu karena di daerah juga tes center nggak banyak ya, Ya. Bapak Ibu. Tapi sejujurnya pukulannya kenceng, kenceng banget gitu. Nah, itu yang Pak Sampurna selalu dorong saya, ayo dan ujian. Ternyata emang bener ya, gitu. Enak bener ini pukulan. Langsung kerasa Gitu. ya bulannya Pak Zaidan ya. Ya, Setelah setahun dia. pertama bukan bukan kerasa lagi. Ini kerannya bocor kayak ini. Kalau kata Pak Jamal kan larinya langsung lebih kenceng ya ke Pak Jamal. Iya betul, SIM udah dapet Pak. Waduh SIM nggak ada, takut-takut kita. Gitu. Ya. Itu aja sih sharing saya Bu Ya. Reni, Pak Sandra, Pak Fian, Pak Sampurna. Semoga yang lain juga bisa maju lagi, cuan Ya. lagi. Ya, makasih. Assalamualaikum. Makasih. Makasih Pak Zaidan. Nah, menurut Pak Zaidan ini bisa berjalanan barengan nih. Ah, antara cuan dan kualitinya bisa berbarengan. Dan bagusnya harus berbarengan gitu. Oke. Monggo dari Bapak Ibu yang lain. Pak Ini Juna. ada Pak HR Juna Raisen ya. Monggo Pak. Tolong dibuka Mbak, apanya Mbak? Mute-nya Mbak. Mbak, tolong dibuka mute-nya. Sudah, Pak. Tolong, ya Pak, Ya, silakan Pak selamat Juna. malam. Selamat Malam, Pak. malam Pak Ferry. Iya Pak. Selamat malam Pak Sandra. Malam, malam Pak. Malam, malam, Pak. Ya, ini calon-calon DPN kita. Siap, Pak. Siap. Ini mumpung momennya tepat sih Pak. Jadi kalian mungkin aspirasi ya Pak ya buat calon-calon DPN ini yang nanti akan membawa suara kita. Iya. Jadi saya kira temanya luar biasa Pak. Temanya luar biasa, tapi sebenarnya tidak bisa memilih antara cuan dulu atau mutu dulu ya. Karena memang keduanya harus berbarengan. Iya. Bagaimana kita bisa cuan, nanti setelah itu kita suspend. Iya. Cuannya untuk habis buat menghidupi setelah suspend mesti. Seperti itu. Jadi memang harus berbarengan. Tetapi di satu sisi Pak, kita sebenarnya sebagai anggota IAP nih yang di daerah maupun yang di level bawah. Pak Juna di mana? Pak Juna di mana? Saya di Semarang Pak kebetulan tetanggaan sama Pak Oh, Sandra. oh Pak Ya Sandra Jogja. sama Bu Yulianti juga ya? Ya, Iya betul Bu. Pak Adiono. Hadiono di ini ya bukan Jogja. di Oh luar Jogja. Jawa Jogja. ya. Jogja, Pak Adiono Jogja. Oh iya iya iya. Iya. Saya kebetulan di Heliantono dan rekan Pak. Oh iya Iliantono. Salam sama Iya. bosnya itu ya. Iya siap. Ya. Jadi yang saya mau sampaikan tuh seperti ini Bapak. Selama ini kita diperiksa oleh P2PK itu kan seolah-olah kita AP itu tanpa perlindungan Bapak. Jadi mungkin ini ya, IAP mungkin kalau pada saat kita diperiksa, saya tidak tahu apakah ada satu upaya untuk mungkin membela anggotanya gitu Pak. Seperti saya kebetulan masuk di organisasi advokat ya, karena di advokat itu
sebelum ada satu bentuk tindakan dari regulasi, kita harus melalui sidang etik dahulu. Apakah memang benar itu melanggar satu peraturan atau melanggar etik? Nah, di IAP ini hal itu tidak kita rasakan, Pak. Jadi tidak kita rasakan pada saat menghadapi regulasi itu ya kita hidup mati sendiri nih sepertinya di dalam satu proses itu. Nah, harapan saya ya, mungkin harapan teman-teman juga, bagaimana memaksimalkan fungsi asosiasi sebagai bentuk eh, perlindungan terhadap anggota. Ini yang mungkin nanti akan menjadi satu promosi yang luar biasa Bapak-bapak di DPN ini untuk menjadikan satu program untuk para anggotanya. Itu seperti itu. Sehingga kita tidak begitu ini ya, merasa sendiri di dalam satu proses pemeriksaan oleh semuanya ya, bukan cuma di P2PK, karena kadang-kadang oleh BPK, oleh OJK itu kan kita kadang dipanggil untuk memberikan satu keterangan ataupun terkait dengan hal-hal khusus yang memang mereka butuhkan. Nah, fungsi asosiasi ini yang kemudian menjadi penting terhadap hal-hal tersebut. Nah, walaupun memang mutu akhirnya yang berbicara ya, karena kita mau nggak mau kan berperang itu senjata kita adalah kertas kerja pemeriksaan. Kalau kertas kerja kita bagus, ya tentunya hal-hal yang tidak kita harapkan, ya minimal kita agak tenang lah. Jadi bisa menggunakan hal itu. Tapi untuk perkara-perkara litigasi, saya kira sangat kita ya di AP itu sangat minim pengetahuan sehingga butuh satu pendampingan dari asosiasi untuk menghadapi hal tersebut. Saya kira itu Pak dari saya Pak. Terima kasih. Baik, baik Pak Junah, terima kasih ini bentuk apa namanya aspirasinya yang mungkin akan kita sama-sama sampaikan Pak ya kepada nanti siapapun yang terpilih nanti kita sampaikan aspirasi itu sangat bagus sekali untuk organisasi kita. Bagaimana mungkin IAPI diperkuat secara advokasinya kepada para anggota kita. Bentuknya mungkin programnya seperti apa nanti bagi teman-teman kita yang terpilih nanti untuk merumuskan, termasuk Pak Pur ini di sini. Baik, Bapak Ibu masih ada yang ingin berdiskusi? Kalau tidak ada, saya ini satu mungkin Pak Fian, Pak Bu Reni, saya ingin bertanya ini teman-teman kita yang baru buka KAP ini terkait bagaimana tadi ya bisnis KAP itu cuan dulu apa mutu dulu? Kadang baru pertama buka KAP itu ada yang apa namanya yang menghubungi kita itu sudah seneng banget ini. Di satu sisi kita harus menjaga mutu kita ya, karena banyak teman-teman kita yang SMI mungkin dari kertas kerja kita, kalau dia dari KAP yang bagus atau KAP besar mungkin dia punya punya apa namanya tools yang mereka bawa atau kertas kerja yang mereka bawa gitu ya. Tapi kalau teman-teman kita yang berdirinya bukan dari kap-kap mungkin yang sudah proper secara KKP-nya, mereka mendirikan KAP antara apa ya dapat klien itu udah seneng banget. Mutu itu mungkin belakangan nih. Mereka lebih mikir going concern ke apinya dulu. Mungkin by eh, ini ya waktu by waktu nanti mereka baru memperbaiki kualitas ke apinya. Kalau seperti itu bagaimana menurut Pak Fian dan Bu Reni atau Bapak Ibu yang lainnya? Apakah strategi seperti itu eh, baik untuk teman-teman kita mungkin yang SMP atau perorangan? Monggo Pak Fian. Bu Reni dulu deh, nanti Ya, saya, ya Bu saya Reni, dulu. monggo Bu Reni Reni. dulu, Nggak nanti saya apa-apa. melengkapi. Ya. Terima kasih Pak Fian, Pak Sandra. Nggih. Kalau saya sih berpikir nih ya, ketika misalkan nih ada yang kita kan butuh klien pasti, Ya, ya ada yang datang pasti seneng banget pasti, ya, ya siapa sih yang nggak mau dapat klien? Tapi di lain pihak tadi kan kita harus jaga quality. Kalau kita nggak quality, nanti kena sanksi, isam juga ujung-ujungnya gitu kita nggak bisa bertahan. Kita kan mau jangka panjang bisnis, nggak mungkin hanya untuk jangka pendek. Pastilah kalau kita punya usaha
Kalau bisa ya sampai kita lewat usia pensiun pun selama visi kita masih memungkinkan dan secara profesional kita masih bisa mengikuti, didukung oleh staf yang memadai kan kita pasti ingin lanjut terus langgeng. Nah, mungkin kalau tahap-tahap awal saya akan berpikir ada klien, ada nggak sih resources yang saya miliki untuk melakukan service tersebut? Moga-moga bisa. Kalau bisa, ya kalau saya akan grab. Ya. Kapan lagi? Tapi misalkan, oh saya sebagian bisa, tapi sebagian area mungkin saya kurang memahami misalnya. Nah, apakah saya bisa dapat resources, dukungan dari teman sekerja, ya kantor yang sama, atau saya perlu kolaborasi, atau perlu menggunakan spesialis. Dalam arti, ya kalau emang perlu pakai spesialis, kita harus jalan sama-sama. Ya, tapi mesti rela juga. Fee itu kan kita nggak bisa untuk kita sendiri, berarti kita Ya. untuk bersama-sama. Tapi saya sih ngelihatnya dari kita kadang kolaborasi dengan pihak lain, memang kita mungkin perlu berbagi fee dengan pihak lain. Tapi di lain pihak, kita learning sebenarnya. Benar. Ada proses learning yang kita dapatkan. Jadi bukan suatu hal yang bagi fee itu ya hilang gitu aja. Ya. Ada benefitnya. Kita learning juga kok di situ yang kita bisa belajar. Apalagi tadi saya bilang untuk sustainable. Aduh, roaming banget ya. Awal saya juga bingung. CCS apa sih? Istilah CCS saya bingung. Oh, carbon capture Ya, storage. ya. Oh, itu apa ya? Carbon capture storage apa? Oh, karbonnya ditangkep, terus ditransfer, terus di storage di dalam. Kalau gitu, siapa yang ngitung? Saya bukan ahli. Iya. Makin sadar, kita nggak bisa jalan sendiri. Iya. Kolaborasilah dengan pihak lain yang memang expertnya. Iya. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Reni. Selanjutnya Pak Pian. Ya, baik. Ya, tadi sebenarnya juga Pak Zaidan udah menyampaikan juga ya. Sebenarnya banyak sekali opportunity-nya ya. Kalau kita lihat jasa atau profesi kita ini dibutuhkan di banyak tempat ya. Dan bukan hanya mikirnya audit aja ya. Itu banyak variasinya gitu ya. Kalau kita lihat AUP aja itu banyak sekali cabangnya, due diligence yang saya bilang tadi, kalau ada perusahaan mau akuisisi, dia pasti butuh jasa kita untuk melihat ya, situasi dari perusahaan yang akan mau diambil alih itu, take over. Dan itu nggak ada persaingan harga di sana. Yang penting dia percaya sama kita bisa deliver produk yang bagus ya, laporan yang bagus, itu mereka senang banget. Mereka akan rekomendasikan kita. Ya. Saya tuh banyak sekali klien saya itu AUP gitu ya. AUP yang untuk due diligence pajak, due diligence tentang keuangan itu tentang KPPK ya, atestasi yang BI itu kan juga banyak ya. Ya tadi kita harus banyak bergaul, networking ya. Dan mau berbagi seperti kata Bu Reni, kita hubungin teman kita yang konsultan pajak, yang lawyer ya, yang aktuaris, appraisal, saling bagi apa ya namanya itu ya, cross. Kita kalau dapat kita hubungin teman kita, nanti dia kasih kita juga klien gitu ya. Itu caranya untuk mendapatkan cuan itu pertama. Perbanyak pergaulan ya. Bergaul itu kan juga bukan hanya karena orang kenal kita ya. Tapi bagaimana sikap kita kepada orang itu ya. Attitude kita ya. Jadi dia menganggap kita sebagai rekan bisnis. Jadi kita juga harus, kata Bu Reni tadi, rela berbagi juga ya. Jangan mau diambil semua gitu. Kita harus, ya kalau memang kita tadi sumber daya kita nggak memungkinkan, kita yang ngerjain, ya kita kasih ke KJA, ya, ke konsultan pajak, jangan mau semua dimakan gitu ya. Tapi kalau kita nggak gitu yakin ya dengan sumber daya kantor kita gitu kan. Ya, tapi kita belajar, pelan-pelan kita belajar juga gitu ya. Akan itu dapatlah kita namanya learning curve-nya untuk kita, kantor kita juga mungkin nanti bisa membangun suatu divisi khusus untuk itu. Gitu ya. Jadi memang butuh banyak kolaborasi, banyak bergaul ya, banyak ikut organisasi segala macam supaya nama kita dikenal, branding, personal branding lah ya. Gitu Bapak Ibu ya tipsnya. Terima kasih, gitu dari saya. Terima kasih. Mohon izin Pak Chandra, Ibu Elia. Monggo, Bu. Monggo, Bu. Baru masuk si cantik ini gimana? Dari tadi dengerin. Senior, salam hormat nih buat senior. Silakan Bu Elia. Monggo, Bu Elia. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya rasa, Waalaikumsalam, Bu. iya Pak,
bagi para pemula mungkin nggak nekat. Jadi pas datang buka kantor lihat kiri lihat kanan kan enggak Pak. Mereka biasanya kalau logis mereka sudah punya potensial klien. Nah, mungkin kira-kira ada untuk kerja 3 bulan itu harus itu. Jangan menado modalnya nekat doang. Biasanya sudah ada potensial klien. Dan enak nggak enak itu biasanya dari kantor lamanya gitu loh biasanya. Kemudian ini pernah terjadi perang bubat nih Pak, zaman dulu kala kebetulan keduanya sudah almarhum. Jadi satunya itu dulu kepala cabang di Jakarta, kebetulan head office-nya di Bandung, yang di Jakarta dihandle oleh beliau. Nah si beliau itu kemudian membuka kantornya sendiri, lalu kemudian si kliennya ikut si kepala cabang itu. Marahlah mereka sampai kepada IAPI, berantem lah gitu. Tapi setelah dipikir, iya juga sih, jadi kalahlah si kantor pusat itu. Ibu, yang namanya klien itu manusia yang dapat melakukan pilihan. Jadi kalau dia memilih saya, so di mana salahnya? Gitu katanya. Tapi dengan demikian harusnya sih ada komunikasi yang baik. Tapi biasanya mah nggak mungkin lah kalau misalnya tanpa persiapan sama sekali. Selanjutnya adalah itu betul-betul ibu sih lihat judul langsung dek ini siapa sih yang bikin judul impossible itu judul tuh. Judul tuh adalah bahwa ya tadi ibu senang sekali ada yang bilang cuan dulu baru quality. Cuan begitu kena batunya langsung diperiksa, langsung kena batunya langsung kena sanksi, langsung dibukukan atau dicabut itu kan sangat luar biasa. Yeah. Jadi sebetulnya pasti kalau akuntan publik itu harus quality dulu, setidaknya quality dirinya, pandai berbicara, pandai rebranding personal, pinter gaul, kayak pinter Sempurna Bahari ya Bu ya. iya, berani malu, tebar pesona itu sudah harus built in di dalam dirinya. Jadi tapi kalau misalnya itu makanya membuka kantor akuntan not for everybody. Saya tahu persis ada orang yang pintar teman saya, tapi dia nggak maju, nggak jalan. Karena leadership-nya misalnya dia ragu sekali. Karena kan kalau ke akuntan kecil tentu asisten kita dari STIE, Sekolah Tamat Ilmu Nyante. Kualitas Habibi, hari-hari bikin bingung. Akhirnya dia kerjain sendiri. Begitu selesai loh, klien keduanya mana? Klien ketiganya mana? Kita kan tetap harus manajemen orang. Manajemen berbagi, personal branding, bagaimana tebar persona. Bisa di rumah sakit kita klien lagi nunggu dokter, kita omong, dapat klien. Itu saya biasa dapat begitu. Jadi bagi yang baru mulai memang Anda harus memulai atau melakukan juga personal branding, harus supel, harus punya network yang bagus. Dan harus punya kepandaian, harus mau berbagi, harus sering ngobrol dan dimanapun Anda berada. Dan biasanya dimulai dari networking di kampus, networking di ormas, dan seterusnya. Kalau enggak, kemudian ini yang beda sekali dengan zaman ibu dulu adalah ketika kita membuka ini masalahnya adalah Anda harus terdaftar di BPK, Anda harus terdaftar di sana, di sini, di sana, di sini, di sana, sehingga pasar agak sempit. Jadi betul number one kolaborasi. Kolaborasi, personal branding, jadi cuan tidak akan lahir tanpa quality. Jadi mungkin kalau mau dibalik ya quality dulu, cuan dulu, quality dulu. Setidak-tidaknya quality diri yang kita pandai memasarkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dari senior kita Bu Elia nih.
bagaimana menjual diri Bu ya. Kalau saya biasanya bagaimana menjual diri biar apa namanya jasa yang kita tawarkan itu terutama dari harga sesuai dengan kantor kita masing-masing. Bapak Ibu masih ada Pak Pur? Eh, kalau enggak, biar saya tutup aja deh kalau Oke, enggak ada ya. oke. Nanti besok Oke, dilanjutin lagi. baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum ke Pak Pur, atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, kita harapkan ke depannya ada diskusi-diskusi yang lebih menarik ke depannya dari Pak Pur nanti yang menginisiasi. Saya terima kasih kepada Pak Fian, Bu Reni atas sharing pengalaman dan ibu-ibu atau rekan-rekan para senior yang telah berdiskusi dan memberikan insight yang sangat berguna bagi rekan-rekan yang mungkin kepada kami yang lebih muda-muda ini. Makasih waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Pur. Makasih Pak Pur. Ya, terima kasih Mbak Sandra, Pak Mas Sandra Chandra. sama Pak Fia, Tony, Bu Reni, senior kita, Bu Bu Elia sama Bu Suartati ya, sama Zaidan dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu ya, ini memang agak berbeda ya. Saya sendiri dulu KP saya itu partnership banyak gitu ya. Jadi di terakhir saya putuskan saya berdiri sendiri. Nah, itu tergantung kita. Kalau saya nggak mungkin orang buka buka cup itu langsung 20 karyawannya nggak mungkin. Kan banyak tuh cerita Pak Hans, cerita Pak Amir 7, 5, 3 karyawannya semua. Tetapi itu perjalanan panjang ya. Sepanjang kita konsisten dan pelanggaran pun jangan ada unsur sengaja. Itu yang paling penting ya, sengaja melanggar. Jadi kalau kelalaian mungkin masih dipertimbangkan ya, tapi kalau sengaja GL-nya nggak ada, tiba-tiba laporan auditnya terbit, itu sengaja namanya itu, ya. Nah, itu memang itu tuh harus. Dan saya selama ini kan di API sama Bu Elia dulu TPAP kan juga begitu ya. Kalau ada yang melanggar kita panggil, ini masih bisa diperbaiki atau tidak. Kalau dia menyerah gitu ya, kami mau perbaiki diri Pak. Kita kita pantau perbaikannya. Tapi kalau dia melawan, apalagi melecehkan, langsung kita kasih ke P2PK. Makanya banyak itu yang dicabut-cabut tuh semuanya dari sana. Dan yang kedua, Bapak Ibu ya, eh, kalau kita bekerja di cup yang besar gitu ya, atau di partnership gitu ya, itu merupakan orang yang spesialis ya, jadi spesialis audit gitu ya. Malah mungkin auditnya itu ada oil and gas, ada insuran gitu ya. Semakin terspesialis. Beda dengan kita yang buka kantor sendiri, ya. Kita ini adalah generalis dan harus diingat bahwa karena saya menyadari itu, semua mata kuliah CPA itu adalah bagian dari jasa Bapak Ibu, ya, menyusun sistem, menyusun SPT gitu ya, audit audit sistem gitu ya, membuat proyeksi itu ada semua di CPA. Makanya saya sengaja mengajar CPA review itu untuk melatih staf saya. Udah mungkin apa ada kakak konsultan pajak dengan akuntan publik mungkin udah 40 datang ke kantor saya untuk minta gabung. Kalau saya niatnya memang dari pelan-pelan tapi nggak main hajar aja. Saya latih staf saya tiap malam saya ngajar supaya mereka itu dapat sertifikasi ya. Jadi jangan tiba-tiba kita mau hebat langsung itu nggak akan ada mah ya. Ini butuh proses dan jadi ini akuntan publik ini kan nggak ada batas umur ya. Sampai sekarang masih ada yang 75, 80 kantornya masih jalan kok. Ya sama konsultan pajak juga begitu. 80 masih ada yang sidang pengadilan pajak. Jadi jalanin aja, langkahkan aja kaki, tapi jangan pernah mundur apalagi berhenti ya. Kalau saya supaya saya ilmu saya update terus, makanya saya mengajar semua mata kuliah CPA itu diturunkan nanti biar ke mereka yang jadi spesialisasi. Saya kira itu aja Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga acara ini mencerahkan bagi Bapak Ibu semua ya. Bagian dari literasi para akuntan ya. Ini yang ada yang buka kantor sendiri, ada yang di big firm ya. Terima kasih Pak Sandra, Pak Fiantoni, Bu Reni. Sehat selalu Bapak Ibu ya. Sebelum ditutup,
Kita dokumentasi dulu ya. Silakan, Mbak. Selamat malam Bapak Ibu, silakan dibuka dahulu kameranya. Oke, baik. Apakah sudah semua dibuka? Saya cek dulu. Oke, baik. Sudah Tadi semua terakhir siap ya? 98 pesertanya ya, Bapak Ibu ya. Satu, Sudah semua, Mbak. 2, 3. Sudah Pak? Sudah Ya, Pak? makasih ya Pak Ibu ya. Salam sehat semua ya. Terima kasih. Sukses. Terima kasih Pak Terima Pur, kasih terima kasih Pak Pak Sempurna Chandra, Terima Reni, kasih. Reni. Terima kasih Bapak Ibu pengalamannya sekalian. semuanya. Terima kasih Terima Pak kasih. Fian, Ya Pak Indra. Bu Sama-sama. Reni ya, dan Ayo. Pak Sandra. Terima kasih. Selamat malam, Sama salam Pak sehat Indra. semuanya. Selamat malam. Sehat-sehat Izin. semua. Selamat malam Salim, Pak. izin Li. Pak Sampurna, Izin terima Li. kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Selamat ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sandra. Pak Iya, Lister. makasih Terima Pak. kasih Bu Ya. Reni.